Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sunar Bikin Mudah. Kali ini saya akan membahas tentang energi listrik khususnya untuk penggunaan AC di rumah ya. Tujuan saya adalah untuk mengajak netizen, mari kita belajar memahami karakteristik air conditioning ya. Sehingga apa yang sudah kita pasang kita tahu cara memanage energinya ya, karena kalau kita tidak paham ya tentunya investasi atau AC yang sudah kita beli ini hanya sekedar dipasang, kita bayar tiap bulannya, tetapi ketika tagihannya membengkak, nah apa yang bisa kita lakukan? Mudah-mudahan apa yang saya share dengan hitungan nanti bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ke hitungan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, kita lanjut untuk analisa konsumsi energi AC di rumah. Ini saya buat hitungan sendiri. Jadi yang pertama kita ukur dulu ruangannya. Nanti korelasinya adalah pemilihan daya AC ya, pemilihan daya AC. Jadi di sini ada setengah PK, 3/4 PK, 1 PK, 1,5 PK, 2 PK ya. Untuk rumah biasanya ya ada yang paling besar 1 PK ya. Jadi nanti ukuran ruangan kita akan tahu setelah melihat hasil dari ukurannya. Misalkan 3 kali 3. Nah, di sini 9 meter persegi, berarti pemilihannya adalah yang setengah PK. Kalau misalkan 4 kali 3, 12, berarti kita milih yang 3/4 PK. Untuk yang 4 kali 4, nah ini kita pilih yang 1 PK. Karena ini nanti juga akan berkorelasi dengan kapasitas pendinginan ruangan. Ini satuannya BTU ya. Tapi kalau di daerah dingin itu untuk kapasitas pemanasan ruangan ya. Di sana butuh heater, tapi kalau di tropis itu butuhnya adalah pendingin ruangan. Kemudian untuk setting di sini ada 4 komponen: temperatur, setting dayanya berapa persen, kemudian operasionalnya berapa jam per hari. Kemudian yang keempat adalah TDL, tarif dasar listriknya. Jadi biasanya untuk AC ini pelanggannya kebanyakan di atas 1300 VA ya. Untuk 900 pun juga ada, tapi nanti kita tinggal ganti angkanya di 1467. Kemudian yang kedua, mengenai pengaturan temperatur, ini selisihnya adalah 5 derajat dengan udara luar. Nah, udara luar ini dalam 24 jam kita rata-rata, misalkan kalau malam hari itu nilainya 27-28, kemudian kalau yang siang hari itu bisa sampai 33, nah nanti titik tengahnya berapa? Titik tengahnya adalah 30 derajat, nah 30 derajat dikurangi 5 derajat, jadi di sini adalah settingnya di 25 derajat Celcius. Kemudian untuk prosentase daya, di sini kalau AC biasa itu yang on off saja, terus dia akan mati kalau suhunya tercapai. Misalkan 725 derajat ini tercapai, kompresornya mati ya, kompresornya mati, bukan fan yang di indoor, tapi kompresor yang di outdoor itu mati. Nah, ini untuk AC biasa kita tulis 100 ya. Kemudian kita gunakan berapa jam per hari. Kita misalkan jam 9 malam sampai jam 6 pagi ya, berarti 9 jam. Ini adalah jam ketika suhu udara luar itu dingin, sehingga nanti suhu udara ini cepat tercapai. Makanya kalau kondisinya seperti itu, kompresor mati, nanti ketika
di atas 25 derajat, kompresor running lagi sampai 25, mati lagi, seperti itu ya. Nah, ini konsekuensinya apa? Tagihannya kecil. Ya, tagihannya kecil. Dan nanti tinggal mengalihkan jumlahnya. Kalau dikalikan jumlah 2 bisa. Nah, berubah angkanya ya. Satu. Kemudian untuk TDL. Nah, TDL ini kan misalkan yang setengah PK nih, karena wattnya cuma 300 sekian gitu ya. Nah, ini bisa dipasang di sana, tapi dengan nilai tarif TDL-nya 1352. Nah, ya. Otomatis berubah. 1467. Ya. Nah, sekarang kadang karena AC-nya kotor, nah, udaranya ini, terus kemudian ada juga, jadi biasanya kalau udara kotor itu ya itu harus dicuci ya. Tapi kalau merasa ruangannya besar tapi beli AC-nya PK-nya kecil, ya kurang dingin, akhirnya dimentokin sampai misalkan 18 derajat ya, paling minimum. Nah, apa yang terjadi? Ya, tagihannya kan besar ya. Tagihannya kan besar. Ini cara mempermudah untuk menganalisa. Kemudian kalau kita menggunakan AC inverter, nah kalau AC inverter kompresornya tidak mati, tetapi kompresornya otomatis putarannya akan lebih pelan ya. Putarannya akan lebih pelan. Ini teknologi yang terbaru ya, jadi secara detail mungkin teman-teman yang AC bisa menjelaskan, tapi saya akan fokus di hitungan listriknya saja ya, seperti ini. Nah, ini kalau AC inverter ada settingan 100%, settingan 80% misalkan. Ya. Settingan 60%, settingan 40%. Boleh tapi apakah temperaturnya 18 derajat ini tercapai? Ya, kita harus mengukur dengan ini termometer. Jika tidak tercapai, ya otomatis nilai listrik yang harus dibayar untuk AC ini konsekuensinya cukup besar ya. Itu yang harus dipahami. Nah, tentu saja untuk parameter ini tentu saja sesuatu yang nilainya bisa kita tentukan, tetapi untuk nilai tagihan ini nanti saya akan bikin konten khususnya untuk daya aktualnya ya, karena tadi di sini kita tunjukkan di sini ada daya secara internasional standar pabrik kalau setengah PK sekian, tapi apakah realnya seperti itu saya akan buat konten tersendiri nanti ya, supaya lebih real. Tapi ini adalah untuk memprediksi tagihan listrik setiap bulan ya, memprediksi tagihan listrik khususnya untuk AC setiap bulan. Dan ada juga anggaran tambahan di mana itu harus dicuci tiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu kadang udaranya kotor. Nah, udara kotor ini apalagi kalau AC kan ruangannya harus tertutup. Jadi ketika mungkin ada debu, kita nyapu ruangan atau kita membersihkan, nah debunya itu terserap di filternya AC. Nah, makanya harus efeknya apa? Efeknya pendinginannya jadi kurang. Kalau pendinginannya kurang, itu tadi cenderung setting temperaturnya diturunkan terus. Kalau setting temperatur diturunkan terus, otomatis tagihannya akan naik. Ya, terutama yang AC biasa itu kadang kita nggak tahu ya. Jadi kalau biasa nilainya sangat besar. Nah, kalau kembali kita setting di 25. Nah, kan lebih hemat ya. Ya, jadi ini hanya sekedar untuk mempermudah para netizen yang khususnya punya usaha kafe, punya usaha yang lain ya, artinya di situ ruangannya memerlukan
air conditioning. Jadi kita bisa memanage selisih suhu ruangan ini 5 derajat dengan udara luar. Nanti semakin banyak orang yang masuk ke ruangan itu juga akan cenderung nanti udaranya akan panas. Nah, ini tentunya pemilihan tadi ya, itu teman-teman yang berkecimpung di aviasi mestinya lebih paham. Nah, saya hanya menyorot ke masalah tagihannya ya. Nah, itu aja ya. Apa yang saya sampaikan ini mesti juga banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga tetap bermanfaat, tetap memberikan suatu nilai kepada teman-teman atau netizen yang sudah pasang AC. Jadi jangan sampai AC hanya dipasang tapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan tagihannya akan jadi bengkak. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Tidak lupa Sunar bikin mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.